Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham yang saat ini berada di sekitar support kuatnya. Apakah ada potensi untuk rebound minggu depan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SSMS. Saham SSMS hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke harga 1.535. Bisa kita lihat di grafik, secara tren SSMS saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan jika kita perhatikan resisten kuat saat ini di sekitar 1.600. Karena beberapa kali menyentuh atau mengetes resistensi 1.600, saham SSMS selalu gagal break. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 masih bisa kita lihat beberapa kali masih bisa bertanda rebound. Karena itu secara tren masih bergerak tren. Dan memang pada saat Desember sempat turun menembus support EMA 50, tapi bisa kita lihat pada saat mengetes garis EMA 150 masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk tren jangka menengah jika kita perhatikan masih bergerak sangat uptrend dan garis EMA 50 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi bisa kita perhatikan ini setelah sebelumnya sangat downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA 50 150, saham ini terus bergerak naik dan selalu berhasil naik atau bertadi ke atas kedua garis EMA-nya. Dan hari Jumat kemarin sudah turun mendekati garis support EMA 50 sehingga menurut saya menarik untuk dipantau. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita lihat masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi walaupun trennya saat ini sideways karena gagal break harga 1.600 dan sempat turun, asing masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saham ini menurut saya menarik untuk dipantau. Bisa tunggu di sekitar 1.525 sampai 1.500 untuk target entry-nya. Apabila ternyata support ini minggu depan terlewati, bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar 1.425 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu. Apabila masih kuat berada di atas garis EMA 50 bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek tetap di sekitar 1.600. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Cepin bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas support di EMA 150 di 5.800. Tapi dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat Cepin trennya sudah mulai melemah kembali. Walaupun memang belum terkonfirmasi downtrend karena masih bertahan di garis EMA 150. Tapi sebelumnya masih di sekitar 6.000-an, saat ini sudah turun di bawah harga 6.000. Dan malah sudah turun di bawah garis EMA 50 di harga 5.900 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi sempat turun mengetes garis EMA 150, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Cepin gagal break dan dibuat turun kembali. Dan garis MACD saat ini masih bergerak turun. Jadi untuk saham Cepin memang saat ini sudah harus hati-hati walaupun belum terkonfirmasi downtrend karena tertahan di garis EMA 150, tapi apabila teman-teman pantau minggu depan ternyata Cepin turun di bawah support EMA 150, maka secara tren akan mulai bergerak downtrend. Dan ada potensi saya lihat ke 5.700 sampai 5.600. Berikutnya ESA bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 990. Dan ESA saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 970. Garis EMA 50 saat ini di 965. Jadi beberapa kali menyentuh daerah support ini biasa rebound, tapi belum sempat naik menyentuh harga 1.100, baru di sekitar 170 ESA kembali dibuat turun. Jadi hari Kamis sempat turun kembali mengatas garis EMA 150 dan hari Jumat terlihat masih bisa bertahan. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 1% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing satu minggu terakhir terlihat mulai melakukan distribusi. Setelah sebelumnya asing bisa kita lihat terus masuk akumulasi saham ini. Jadi memang distribusi yang dilakukan masih belum sebesar akumulasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi ESA menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Dan untuk yang baru mau entry pun menurut saya masih bisa dipantau. Apabila bisa mendapatkan kembali di sekitar harga 970 atau 965 akan lebih baik. Dengan target jangka pendek di resisten psikologis di harga 1000 ini sampai harga 1050 untuk target take profit jangka pendek.
Karena walaupun sempat naik di atas harga 1000, ingat ini belum terkonfirmasi break. Jadi sebaiknya jangan entry di sekitar harga 1000 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi karena itu paling aman apabila mau entry, tunggu di sekitar garis EMA 50 150 ini untuk entry-nya. Dengan target take profit jangka pendek di harga 1000 apabila memang masih gagal break. Atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Berikutnya saya coba analisa saham SMDR yang hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke 424. Jadi SMDR baru minggu ini selesai stock split. Dan saat ini bisa kita lihat mengetes support EMA 50 masih bisa bertahan, mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break. Dan hari Jumat kemarin kembali turun, saat ini mendekati support di EMA 50 di sekitar 418. Secara tren memang saat ini SMDR masih bisa di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, apalagi sudah membeli pada sebelum stock split. Dan garis MACD saat ini bisa kita lihat mulai melemah. Dan dari data broker summary terlihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga terlihat satu minggu terakhir mulai distribusi. Jadi udah SMDR masih bisa dipantau, bisa entry apabila minggu depan masih bisa bertahan di support EMA 50. Jadi bisa entry di sekitar 418 sampai 420 apabila ternyata SMDR masih kuat di atas target harga ini. Dan take profit bisa take profit di sekitar 440 sampai 450 untuk trading jangka pendek. Atau hold saja selama support ini kuat bertahan, karena selama masih kuat di garis EMA 50, SMDR saya lihat masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan. Dengan target yang lebih jauh tuh di 480. Jadi saat ini untuk yang baru mau entry, wait and see dulu, pantau pergerakan SMDR minggu depan. Apabila Senin depan masih kuat di garis EMA 50 dan terlihat masih ada akumulasi, masih bisa coba entry. Tapi apabila ternyata minggu depan SMDR gagal bertahan di atas garis EMA 50, sebaiknya jangan entry karena trennya akan mulai downtrend, ada potensi ke 400 apabila support di EMA 50 terlewati. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.